Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 245 ayatnya yang pertama. Hidupku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib. Ku disentuhnya, hiraulah hatiku. Walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang Dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami dapat bangun dari istirahat kami. Di sini kami datang dan berkumpul untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu dan dapat kami realisasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Lukas 27 ayat 24 yang menyatakan, setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah, tempatnya di istana? Jadi, untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu di hadapanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah strength, weakness, and blind spot. 3 hal yang dimiliki manusia, yaitu kekuatan, kelemahan, dan titik buta. Dengan kata lain, tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Sepandai-pandainya kita, pengetahuan kita tidaklah lengkap dan mutlak. Sekuat-kuatnya kita, kemampuan kita tidaklah kekal, melainkan terbatas. Itulah sebabnya manusia membutuhkan Tuhan yang adalah sumber hikmat dan keselamatan. Manusia juga membutuhkan sesamanya untuk melengkapi kekurangannya, termasuk menolongnya mengenal titik buta yang tidak disadarinya. Bacaan kita pagi ini menceritakan bahwa kendati Yohanes Pembaptis bukanlah pribadi yang sempurna, namun ia tetaplah seorang nabi yang diperkenankan Allah. Yesus sendiri menegaskan kedudukan Yohanes yang unik dalam karya keselamatan Bapanya, yakni sebagai utusan yang mempersiapkan jalan baginya. Lukas mencatat bahwa Yohanes tidak hanya menyerukan pertobatan, melainkan juga melayankan baptisan di Sungai Yordan dari Lukas 3 ayat 3 dan 7.
Ia bahkan mengajarkan firman Allah kepada para muridnya dan memberikan teladan kepada orang banyak tentang pola hidup sederhana yang berakar pada keyakinan akan pemeliharaan Allah. Diambil dari Matius 3 ayat 4 dan Markus 1 ayat 6. Berefleksi dari figur Yohanes Pembaptis, kita diingatkan 3 hal. Pertama, kerahkanlah segenap kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan dan melayaninya. Dengan demikian, hidup yang fana ini menjadi berarti dan berguna, termasuk bagi sesama. Kedua, akuilah kelemahan kita dan belajarlah untuk bangkit dari kesalahan dan kegagalan. Sebab, every failure is a step to success. Percayalah, anugerah Allah mengatasi segala kekurangan dan titik buta kita. Karena itu, berilah kesempatan pada diri sendiri untuk mencoba kembali. Ketiga, Tuhan mengingat dan menghargai setiap orang yang memberi diri dalam karya keselamatannya. Jika demikian, janganlah mencari pujian yang sia-sia, melainkan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Demikian renungan pagi ini. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 245 ayatnya yang kedua. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang Dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi umat-Nya. Kembali kami sujud menyembah di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas berkat dan karunia yang Kau curahkan di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi utusan-Mu yang setia di tengah kelemahan dan titik buta kami. Bapa, pada pagi ini kami juga mendoakan jemaat GPIB Oceana dimanapun berada. Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami. Teristimewa kami mendoakan keluarga Bapak Adiono, keluarga Bapak Jusak Amnahas, keluarga Bapak Yakobus Atua. Dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang selalu berada di tengah-tengah keluarga-keluarga ini, supaya mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati mereka satu persatu, dari kepala keluarga, ibu, dan anak-anak, serta saudara-saudara yang terkasih yang di sekitar mereka, supaya mereka bisa selalu bersatu padu, saling mengasihi dan saling mengisi. Biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan Pelkat Persekutuan Lanjut Usia. Berkati pelayanan mereka, berikan mereka kesehatan, sukacita yang daripada-Mu, supaya mereka bisa menjadi teladan dan pengayom bagi kami, semua generasi muda. Kami juga mendoakan anak-anak dalam masa pembelajaran, di mana saat ini mereka dalam masa awal tahun ajaran. Tuhan boleh berikan anak-anak ini kesehatan, keceriaan, kepintaran, hikmat yang daripada-Mu, untuk mereka bisa menjalani proses belajar mengajar.
Pakailah mereka untuk menjadi anak-anak terang yang dapat menyinari sekeliling mereka. Bapa, kami juga mau mendoakan para lansia, janda duda, dan yatim piatu. Berikan mereka kekuatan hati, sukacita, dan harapan bahwa hidup yang mereka jalani adalah berkat dari Tuhan. Berkati kesehatan, pekerjaan, kehidupan sosial, dan apapun yang menjadi keluh kesah mereka. Tuhan yang memberi jalan keluar. Tuhan, kami juga mendoakan ketua majelis kami, jemaat kami yang baru, Bapak Pendeta Mainaki dan keluarga. Tuhan yang senantiasa memberikan damai, sukacita, dan kesehatan buat Bapak Pendeta kami. Berkati setiap pelayanan beliau supaya bisa menjadi berkat buat jemaat Hosiana dan sekitar kami. Kami juga mendoakan para majelis kami, pelayan Pelkat, komisi-komisi, sekretariat, petugas keamanan, dan seluruh pelayan gereja kami. Berkati dan limpahkan rahmat yang daripadamu, supaya mereka dapat terus melayani bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi lemah tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Berikan mereka kekuatan, sukacita daripadamu, supaya mereka bisa menjalani dan melewati masa ini. Berkati obat-obatan, treatment, dan orang-orang sekitar mereka yang dengan sukarela membantu penyembuhan mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang merayakan pertambahan usia pernikahan, kelulusan, kenaikan pangkat, dan lain-lain. Mereka yang saat ini sedang berbahagia menikmati berkat yang daripadamu. Berkati Tuhan, dengan semua kebahagiaan itu bisa membuat mereka lebih dekat lagi kepadamu. Kami juga mau mendoakan negara kami, Indonesia, para pemerintah dari yang tertinggi sampai terendah. Tuhan berkati mereka supaya dapat memimpin dan menata negara ini dengan baik dan takut akan Tuhan. Berkati juga negara ini yang baru saja berulang tahun Bapa. Biarlah kami semua negara bangsa Indonesia ini bisa lebih bertumbuh, menjadi lebih dewasa, dan lebih takut akan Engkau. Tuhan, kami yakin Engkau lebih mengerti segala kebutuhan kami, doa kami, pergumulan kami, dan kami juga percaya Tuhan akan menjawab semua doa kami, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di atas segalanya itu, hapuskanlah dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat. Sempurnakanlah doa ini Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.